Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, seorang pakar sejarah yang terkenal. Dalam kitabnya Sirah wal Maghazi, beliau menyampaikan sebuah kisah, sebuah riwayat yang dengan sanadnya, dan sanadnya sahih sampai kepada Abul Aliyah. Kisah yang terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu, kaum muslimin, prajurit kaum muslimin berhasil membebaskan kota Tustar, sebuah kota yang berada di wilayah atau berada di negeri Khurmuzan. Ketika itu Abul Aliyah yang bersama prajurit kaum muslimin memasuki Baitul Mal atau ruang penyimpanan perbendaharaan harta kekayaan kerajaan Khurmuzan. Di dalam Baitul Mal tersebut mereka mendapati ada sesosok jenazah laki-laki. Dan jenazah tersebut subhanallah masih awet. Tidak membusuk sedikit pun. Disebutkan bahwasanya jenazah laki-laki tersebut sudah berusia 300 tahun. Dan tidak berubah sedikit pun. Masih tetap seperti semula. Di samping kepala jenazah laki-laki tersebut ditemukan sebuah mushaf. Akhirnya Abul Aliyah memutuskan untuk mengirim mushaf tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mushaf tersebut kemudian ditelaah, kemudian diterjemahkan, karena mushaf tersebut berisi kalimat-kalimat yang bertuliskan bahasa mereka, bahasa kaum Khurmuzan. Ternyata ketika ditanyakan apa isi dari mushaf tersebut, disebutkan bahwasanya isinya berkisar tentang kabar-kabar yang akan terjadi di hari akhirat kelak, kabar-kabar tentang surga dan neraka dan seterusnya, dan juga kabar tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Subhanallah. Kemudian ditanyakan kepada Abul Aliyah, apa yang dilakukan oleh penduduk Khurmuzan atau kerajaan Khurmuzan dengan jenazah ini, sehingga jenazah laki-laki ini sampai-sampai disimpan di Baitul Mal mereka. Pasti ada sesuatu dengan jenazah ini. Abul Aliyah, berdasarkan informasi yang dia dapatkan di Khurmuzan, Abul Aliyah mengabarkan bahwasanya jenazah ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan, mereka mengeluarkan jenazah ini ke tanah lapang. Idza hubisal mataru fa abrazu sarirahu fasuku. Mereka keluarkan jenazah laki-laki tersebut ke tanah lapang, dan tiba-tiba mereka diberikan hujan. Tiba-tiba langit menurunkan hujannya. Subhanallah, ini fitnah yang sungguh sangat luar biasa. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menunjukkan benarnya perbuatan mereka. Ya, sekali lagi ini adalah ujian, mirip dengan ujian yang kelak Allah berikan kepada manusia di akhir zaman, manakala Dajjal muncul. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Dajjal memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, dan langit pun menurunkan hujannya. Dan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak menunjukkan kebenaran dakwaan yang dibawa oleh Dajjal. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Dajjal adalah orang yang berada di atas kebenaran. Tidak. Itu adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian keimanan yang sangat dahsyat. Ujian ketauhidan. Siapa yang sebenarnya kita jadikan sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai tempat bergantung, tempat kembali, tempat memohon di kala genting. Siapa? Allah ataukah orang-orang yang sudah mati? Di sini letak ujiannya. Kita kembali kepada kisah tadi. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis riwayat ini, beliau mengatakan, "Hada law wajada mithla hada ahlu ad-dhalali latajaladu alaihi bisuyuf." Andai kata orang-orang yang menyimpang di zaman ini, di zaman beliau rahimahullah ta'ala, andai kata orang-orang yang menyimpang menemukan jenazah yang seperti ini, niscaya mereka akan menghunus pedang dan mengayunkan pedang mereka satu sama lain, ya, berperang untuk memperebutkan jenazah ini.
Untuk apa? Untuk dikultuskan, untuk dibuatkan bangunan yang megah di atas kuburannya, dibuatkan kubah, dijadikan tempat perayaan, seperti itu. Seperti itu ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, menggambarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh penduduk Hurmuzan itu menyimpang dari tauhid, sekalipun mereka diberikan anugerah hujan, itu tidak menunjukkan kebenaran apa yang mereka lakukan. Kita kembali lagi kepada kisah. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Abu Aliyah? Umar ibn al-Khattab tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan Umar ibn al-Khattab tidak menunggu peralihan harta kekayaan Hurmuzan berpindah tangan menuju Baitul Mal kaum muslimin, tidak. Bukan itu yang menjadi fokus utama Umar bin Khattab yang pertama dan utama. Beliau memberikan perintahnya kepada Abu Aliyah dan prajurit kaum muslimin untuk segera menguburkan jenazah laki-laki tersebut dengan tujuan untuk menutup celah, menutup pintu fitnah kesyirikan. Akhirnya Abu Aliyah mengisahkan, فجئنا بالليل فحفرنا 13 قبرا متباينة. Kami datang di waktu malam, ya, di tengah malam yang gelap, tidak diketahui oleh penduduk Hurmuzan. Kami menggali 13 lubang liang lahat yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Ya. Kemudian kami menguburkan jenazah laki-laki tersebut di salah satu liang lahat. Kemudian kami timbun kembali ke 13 liang lahat tersebut dan kami ratakan dengan tanah, agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana jenazah laki-laki tersebut dikuburkan. Apa tujuan para sahabat melakukan ini? Tujuannya tidak lain sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika membawakan kisah ini. Beliau mengatakan, para sahabat melakukan itu untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah yang bisa mengantarkan umat menuju kesyirikan. Para sahabat melakukan itu untuk memutus semua tali penghubung yang bisa menghubungkan umat kepada kesyirikan. Saddud dzari'ah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham tentang tauhid, orang-orang yang paling mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk diagungkan dan ditakuti, dicintai secara mutlak. Hanya Allah semata, hanya Allah satu-satunya tempat bersandar, memohon pertolongan di kala genting. Bukan justru kita bertawakal, menyandarkan diri atau berharap kepada makhluk yang telah mati. Ini tujuan para sahabat melakukan hal tersebut. Abu Aliyah ditanya, siapa jenazah laki-laki tersebut? Abu Aliyah kemudian menjawab, dia adalah jenazah seorang laki-laki yang soleh atau seorang nabi yang bernama Daniel. Nabi Daniel alaihi salam. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala memelihara jasad para nabi. Jasad mereka tidak lapuk. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi mereka. Dan tentu saja Daniel alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan, dari perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh umat-umat setelahnya. Kisah ini dibawakan oleh Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala dalam kitab sirahnya. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah dan sanadnya sahih. Kisah ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan beliau mengatakan sanad kisah ini sahih sampai kepada Abu Aliyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang orang-orang yang mengkultuskan atau mengagungkan secara melampaui batas kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh atau kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap mampu memberikan keberkahan. Terkadang mereka meminta di situ,
mereka berharap, berdoa di situ, terkadang terkabul harapan mereka. Terwujud apa yang menjadi permintaan mereka. Sekali lagi, perlu dicatat, ini bukanlah dalil yang menunjukkan kebenaran perbuatan mereka. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah mempraktekkan amalan-amalan seperti itu. Bahkan itu adalah pintu-pintu menuju kesyirikan. Jika ada seseorang yang langsung meminta kepada penghuni kubur tersebut, ini adalah syirkun akbar. Syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jika dia berdoa kepada Allah, namun di tempat seperti itu, ini tidak sampai syirik besar, namun ini adalah pintu menuju syirik besar. Dan itulah yang ditutup. Celah itulah yang ditutup oleh para sahabat. Karena itulah petunjuk Rasulullah SAW. Lihat dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan mereka kepada pengkultusan yang melampaui batas kepada kuburan-kuburan nabi mereka, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi kepada umat Nuh alaihi salam, yang mana mereka menyembah monumen-monumen peringatan orang-orang saleh yang telah wafat sebelum mereka, Suwa, Wad, Yaguth, Ya'ub, dan Nasr yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, terkadang harapan seseorang terkabul dengan metode-metode seperti itu. Metode-metode yang atau ritual-ritual di tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Namun itu bukanlah dalil benarnya tindakan tersebut, benarnya amalan tersebut, bukan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj boleh jadi. Ya. Dengan itu dia semakin naudzubillah semakin menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita juga bisa memetik pelajaran betapa takutnya para sahabat ya dari kesyirikan yang bisa menimpa umat ini. Kesyirikan adalah fitnah yang sangat besar. Para sahabat sangat takut fitnah yang terjadi pada rakyat atau penduduk Hurmuzan terjadi pada umat ini. Sehingga mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka menggali 13 lubang di malam yang petang, yang gelap, tidak seorang pun ada yang tahu, dan mereka menguburkan jenazah Daniel alaihissalam di salah satu liang lahat tersebut. Tujuannya ini agar jangan sampai ada benih-benih kesyirikan yang bisa muncul di generasi kemudian. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah dan para sahabat sangat menjaga akidah, sisi-sisi yang berhubungan dengan tauhid. Rasulullah sangat protektif, dan inilah yang dijalankan oleh para sahabat, dan mereka semua adalah panutan kita dalam kebaikan. Semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.